Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan pembelajaran kita pekan kemarin yang membahas tentang kemagnetan. Pada pekan kemarin diingatkan bahwa kita sudah membahas diantaranya bahwa magnet itu ada dua jenis, ada magnet alam ditemukan di alam dan magnet buatan. Magnet buatan ini dibuat diantaranya dengan cara menggosok besi dan baja dengan magnet atau mendekatkan besi dan baja ke magnet sehingga besi dan baja ini akan berubah menjadi magnet juga. Kemudian yang ketiga dengan cara elektromagnet, yakni mengalirkan arus listrik searah atau DC ke kumparan sehingga akan menghasilkan kemagnetan. Nah, pada sesi kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait elektromagnet. Elektromagnet ini dibuat berdasarkan temuan bahwa medan magnet timbul di sekitar kawat berarus listrik. Dan temuan ini adalah merupakan hasil percobaan dari Ørsted yang melakukan suatu percobaan pada mula-mulanya, yakni mendekatkan jarum kompas ke kawat penghantar. Pada kondisi pertama, pada saat kawat tidak dialiri arus listrik, jarum kompas tidak mengalami penyimpangan yang mengidentifikasikan bahwa tidak adanya medan magnet yang timbul. Pada kondisi kedua, ternyata pada saat dialiri arus listrik, jarum kompas mengalami penyimpangan. Dan ketika arus listriknya arahnya diubah berkebalikan dengan arah semula, ternyata jarum kompas mengalami penyimpangan dengan arah yang juga berkebalikan dengan kondisi semula. Maka kemudian disimpulkan bahwa di sekitar kawat berarus listrik timbul medan magnet. Artinya di sini arus listrik menimbulkan medan magnet. Nah, kesimpulan yang kedua bahwa arah medan magnet dipengaruhi oleh arah arus listrik. Nah, dua temuan inilah yang kemudian dikembangkan menjadi apa yang dikenal saat ini sebagai elektromagnet, yakni magnet yang dihasilkan dari arus listrik. Garis-garis gaya magnet di sekitar kawat lurus. Perhatikan gambar berikut bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar itu akan menghasilkan suatu medan magnet yang melingkupi kawat penghantar tersebut. Nah, ketika arahnya diubah, maka arah medan magnetnya pun juga mengalami perubahan. Nah, perhatikan di situ, jika medan magnet disimbolkan dengan B, maka arahnya B atau medan magnet ini bisa ditentukan dengan cara aturan tangan kanan. Ya, jadi menggunakan tangan kanan di mana ibu jari menyesuaikan dengan arah I atau arus listrik dan 4 jari yang lain akan menunjukkan kemana arah medan magnetnya. Diulang, jadi arah ibu jari menyesuaikan dengan arah arus listrik, maka keempat jari akan menunjukkan arah medan magnetnya. Berikutnya, kalau garis-garis gaya magnet pada suatu kumparan berarus listrik atau solenoida. Nah, ini yang disebut sebagai solenoida. Jadi kawat kumparan, lilitan kawat penghantar yang dibuat sedemikian rupa. Nah, ketika arus listrik dialirkan, maka timbul medan magnet yang ditunjukkan oleh pola serbuk besi sebagaimana gambar. Nah, kalau kemudian kita buat skemanya di mana ya kita seakan-akan dipotong, dibelah gitu. Nah, akan menghasilkan skema seperti ini.
di mana itu bagian atas adalah arah arus listriknya menuju kita, keluar dari bidang gambar, dan di bagian bawah arah arus listriknya adalah menjauhi kita atau masuk ke bidang gambar. Nah, maka nampak di situ bahwa garis-garis gaya magnet yang timbul pada suatu kumparan ini persis sebagaimana sebuah magnet batang. Ya, di dalam solenoida arah medan magnetnya dari S menuju N, dari selatan menuju utara, dan di luar solenoida arahnya akan dari arah N menuju S, dari utara menuju selatan. Jadi sebagaimana magnet batang. Kemudian ya, ini elektromagnet. Ketika saklar ditekan, maka arus listrik akan mengalir sehingga akan menghasilkan suatu efek kemagnetan atau akan bisa menarik benda-benda yang terbuat dari besi dan baja. Nah, ya, ini elektromagnet. Ya, ketika saklar ditekan, maka besi lunak itu akan menjadi magnet dan dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi dan baja. Kita menyebutnya sebagai ferromagnetik. Magnetik. Nah, sekarang bagaimana menentukan kutub magnet pada suatu elektromagnet? Nah, perhatikan gambar ini ya. Sekarang kita menggunakan rujukan adalah 4 jari yang arahnya mengikuti arah arus pada kumparan tersebut. Sekali lagi, kita rujukannya sekarang adalah 4 jari, tetap tangan kanan ya. 4 jari mengarah menyesuaikan dengan arah arus listrik. Nah, maka kemudian kutub utara dari elektromagnet adalah arah dari ibu jarinya. Jadi mudah-mudahan tidak tertukar dengan yang arah menentukan arah medan magnet di sekitar kawat lurus. Nah, sekarang pada solenoida atau kumparan ini rujukannya justru 4 jari diarahkan menyesuaikan arah arus. Maka ibu jari akan menunjukkan kutub utara dari magnet. Nah, mungkin dicontohkan seperti ini. Ya, perhatikan arah arus listrik keluar dari baterai kutub positif, kemudian bergerak mengelilingi inti besi. Nah, arah arusnya sebagaimana gambar, arah 4 jarinya menyesuaikan arah arus. Nah, perhatikan arah jempol itu akan mengarah kepada arah kutub utara. Nah, sisi yang lain maka menjadi kutub selatan. Perhatikan detail ini ya. Jadi 4 jari menyesuaikan dengan arah arus listrik. Arah jempol adalah kutub utara, atau jempol atau ibu jari mengarah arah utara dari elektromagnet tersebut. Ini contoh yang kedua, 4 jari mengikuti arah arus listrik. Nah, arah yang ditunjukkan oleh ibu jari adalah kutub utara, dan kutub selatannya berarti yang posisi berkebalikannya. Ada contoh untuk menyelesaikan ya, berlatih. Perhatikan arah arusnya. Nah, ditunjukkan oleh garis merah, itu arah arusnya mengelilingi batang EF. Nah, maka E akan menjadi kutub utara. Sebaliknya F akan menjadi kutub selatan. Berikutnya batang G dan H. G akan menjadi kutub selatan dan H akan menjadi kutub utara. Latihan ini bisa ditentukan sendiri bagaimana batang KL akan menjadi magnet dengan kutub-kutubnya dan kutub selatannya. Berikutnya, besar medan magnet dari elektromagnet ditentukan oleh 1. Berapa besar kuat arus yang mengalir pada kumparan.
Artinya semakin besar arus yang mengalir, maka akan semakin besar pula medan magnet yang dihasilkan. Yang kedua, jumlah lilitan dari kumparan tersebut. Semakin banyak jumlah lilitannya, semakin besar medan magnetnya. Yang ketiga, adanya inti besi lunak. Ya, jadi pada kumparan ditempatkan inti besi lunak akan menghasilkan elektromagnet yang lebih kuat, medan magnet. Selanjutnya, kelebihan dari elektromagnet dibandingkan magnet permanen. Satu, sifat kemagnetannya mudah dihilangkan dan juga mudah ditimbulkan kembali. Yang kedua, kedua kutub magnetnya dapat dan mudah ditukar hanya dengan mengubah arah arus listriknya, mengubah kutub-kutub listriknya. Ketiga, kekuatan magnet dapat diatur dengan mengatur besarnya arus listrik dan atau jumlah lilitan kumparannya. Nah, penggunaannya sekarang. Penggunaan elektromagnet yang pertama bisa digunakan untuk mengangkat dan memindahkan benda-benda dari besi. Misalnya besi rongsok. Nah, ini memudahkan pekerjaan manusia. Jadi dengan mengalirkan arus listrik, ya, posisi on listriknya, nanti akan bisa menarik dari benda-benda besi. Nah, pada saat sudah mencapai tujuan, tinggal mengubah posisi saklar menjadi off, maka akan lepas. Sifat kemagnetannya akan hilang. Nah, dengan sendirinya benda-benda yang terbuat dari besi tadi akan lepas dari jangkarnya. Pemanfaatan elektromagnet yang kedua adalah bel listrik. Nah, perhatikan gambar skemanya. Ya. Pada saat saklar ditekan, maka akan mengalir arus listrik yang akan menghasilkan elektromagnet. Nah, sehingga jangkar besi lunak ini akan tertarik oleh elektromagnet dan sekaligus akan memukul gong. Di sisi yang lain, dengan tertariknya jangkar besi ini, maka pada interruptor akan terputus. Nah, dengan terputusnya aliran listrik ini, maka elektromagnet akan hilang dan jangkar besi lunak akan kembali ke posisi semula. Saat itu juga aliran listrik akan kembali mengalir, dan dengan kembali mengalir, maka elektromagnet akan timbul, menarik batang atau jangkar besi, sekaligus juga memutus pada interruptor, dan seterusnya. Ini berulang selama saklar ditekan atau selama listrik dialirkan. Berikutnya, pemanfaatan elektromagnet adalah relay. Relay ini, ya, sebagaimana gambar berikut, berfungsi sebagai saklar untuk rangkaian yang menggunakan daya yang sangat besar. Misalnya pompa air dengan daya yang besar karena jenis submersible misalnya. Nah, yang kalau menggunakan saklar biasa akan mudah rusak. Saklarnya akan terbakar. Nah, maka digunakanlah relay. Jadi prinsip kerja relay ini adalah dengan menggunakan arus listrik yang relatif kecil, ini akan menghasilkan elektromagnet yang karena elektromagnet ini bisa melekatkan, ya, saklar menjadi lebih kuat, nah, menempel erat, sehingga aliran arus listrik pada rangkaian utama yang menggerakkan motor listrik akan terjamin. Ini relay. Baik, ya, kita cukupkan untuk pembelajaran sesi kedua tentang kemagnetan. Insya Allah dilanjutkan pada sesi ketiga pada pertemuan berikutnya. Syukran ala husni itimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.